Halo semuanya, selamat datang di sesi penjelasan kita kali ini. Coba bayangkan ini, Anda lagi duduk menatap layar monitor dan melihat deretan angka di portofolio Anda, semuanya merah merona. Tiba-tiba, Anda merasa bingung, nggak tahu harus ngapain. Jantung mulai berdebar lebih cepat dan rasa cemas pelan-pelan mengambil alih pikiran rasional Anda. Tenang, kita semua pasti pernah ada di posisi itu. Pas portofolio lagi berdarah-darah, ada dilema emosional besar yang langsung menabrak kita. Pertanyaannya cuma tiga, tahan, tambah, atau lepas? Gini ya, sebagai mentor Anda hari ini saya mau berbicara blak-blakan. Di momen super kritis kayak gini, kebanyakan orang justru mengambil keputusan berdasarkan satu hal yang paling berbahaya di dunia investasi, yaitu perasaan mereka. Padahal, buat bisa bertahan dan menang, keputusan ini tuh mutlak harus didasarkan pada sebuah sistem yang rasional, bukan emosi sesaat yang buta. Nah, sebelum Anda buru-buru klik tombol juar atau beli, ada satu pertanyaan fundamental yang wajib banget Anda tanyakan ke diri sendiri buat menarik Anda kembali ke realita. Apakah alasan Anda beli saham itu atau tesis awalnya masih berlaku sampai hari ini? Ingat ya, yang paling penting itu alasan orisinal Anda, bukan harga pas Anda membelinya, dan jelas bukan berapa persen kerugian Anda sekarang. Kalau Anda nggak bisa menjawab pertanyaan dasar ini dengan jelas, itu sendiri sebenarnya udah jadi jawaban buat Anda. Bagian pertama, membedakan antara noise atau kebisingan dan sinyal. Kita harus paham satu konsep mendasar ini. Nggak semua penurunan harga di pasar itu diciptakan sama. Dan tahu bedanya bisa menyelamatkan Anda dari kerugian yang luar biasa mahal. Ada yang namanya noise atau kebisingan. Ini cuma penurunan harga sementara gara-gara koreksi pasar makro, rotasi sektor, atau cuma sentimen emosi belaka. Saham bagus yang turun karena noise ini malah bisa jadi peluang emas buat kita. Tapi, bedakan dengan signal atau sinyal fundamental. Kalau misalnya pendapatan perusahaan anjlok parah, manajemennya bermasalah, atau malah ada indikasi penipuan, wah ini bukan fluktuasi sementara lagi. Ini udah jadi tanda bahaya nyata yang butuh perhatian Anda detik itu juga. Masuk ke bagian kedua, seni dan kedisiplinan dalam melakukan cut loss. Seringkali kita merasa cut loss itu kayak sebuah kekalahan kan? Padahal ini justru bentuk paling tinggi dari kedisiplinan seorang investor. Terus, kapan kita harus lakuin ini? Yang pertama, jelas pas tesis fundamentalnya udah rusak. Cerita perusahaannya udah beda dari pas awal kita beli. Kedua, pas Anda sadar kalau Anda menahan posisi itu cuma karena ego, nggak mau ngaku salah. Ketiga, kalau ukuran posisi Anda kegedean sampai bikin stres dan mengganggu jam tidur Anda. Keempat, kalau ada biaya peluang atau opportunity cost yang jelas, modal Anda nyangkut padahal di luar sana ada peluang yang jauh lebih bagus. Dan terakhir, tentu aja kalau batas stop loss yang udah Anda atur dari awal akhirnya tersentuh. Ingat, membebaskan modal dan melindungi mental Anda itu sama pentingnya dengan hitungan matematika. Bagian ketiga, aturan main buat melakukan average down secara aman. Di atas kertas, average down itu emang kelihatan logis banget secara matematika. Tapi secara psikologis, wah ini bisa jadi jebakan yang sering banget disalahgunakan sama investor retail kalau nggak hati-hati. Anda cuma boleh ngelakuin ini dengan syarat yang super ketat. Tesis awalnya harus masih utuh. Terus, keyatanan Anda itu harus didukung sama data, bukan karena lagi putus asa pengen cepat balik modal. Ukuran porsi sahamnya juga harus tetap dalam batas risiko yang wajar. Jangan sampai satu saham malah mendominasi seluruh portofolio Anda. Terus harus ada katalis konkret buat pemulihan harga. Dan yang paling penting, likuiditas Anda harus aman. Jangan pernah, sekali-kali, average down pakai uang yang bakal Anda butuhkan dalam waktu dekat. Saya mau Anda berhenti sebentar dan mengetes nyali Anda pakai satu pertanyaan sederhana ini. Kalau misalnya Anda belum punya saham ini sama sekali hari ini, apakah Anda sungguh-sungguh akan membelinya di harga yang sekarang? Siap-siap buat kenyataan pahit ini ya. Kalau jawaban Anda adalah enggak, berarti Anda sebenarnya enggak lagi berinvestasi. Anda lagi disandra sama masa lalu atau yang kita kenal dengan istilah sunk cost. Menambah posisi cuma karena Anda menolak buat mengakui kerugian secara resmi, itu adalah jalan tol paling cepat buat menguras isi dompet Anda. Bagian keempat, menjadikan hold atau menahan saham sebagai keputusan yang aktif. Banyak yang mikir kalau nge-hold saham itu pasif banget. Kesannya kayak kita lumpuh ketakutan gitu. Padahal nggak gitu. Hold yang benar itu butuh tindakan strategis yang benar-benar disadari. Syaratnya, tesis investasi Anda harus masih valid. Penurunan harganya murni cuma noise jangka pendek. Jangka waktu investasi Anda emang didesain buat jangka panjang. Porsi portofolionya proporsional, dan pastinya nggak ada berita atau pemicu negatif baru soal perusahaan itu. Jadi hold itu butuh keyakinan yang dibangun dari pemahaman data, bukan cuma kesabaran buta yang lahir dari ketidaktahuan atau rasa takut. Bagian kelima,
Bias kognitif yang merupakan 4 musuh utama kita. Tahu nggak apa ancaman paling bahaya pas kita lagi menavigasi portofolio yang merah? Ternyata bukan pasarnya, tapi pikiran kita sendiri. Musuh pertama kita namanya sunk cost fallacy. Ini tuh kejadian pas Anda bersikeras, menahan posisi yang jelek, cuma gara-gara merasa sayang sama uang yang udah hilang. Ingat ya, kerugian di masa lalu itu udah nggak relevan sama sekali. Satu-satunya hal yang penting sekarang adalah apakah saham ini layak dipegang dari detik ini ke depannya. Musuh kedua, anchoring. Ini terjadi pas otak Anda terus-terusan menempel sama harga beli awal. Saya harus mengingatkan ini, pasar itu nggak tahu dan nggak peduli sama sekali di harga berapa Anda membeli saham itu. Yang relevan buat pasar itu cuma satu, nilai wajar perusahaan pada hari ini. Udah, itu aja. Terus, musuh ketiga, overconfidence alias kelewat percaya diri. Ini ilusi yang mahal banget dan penyakit paling umum di kalangan investor retail. Kita merasa jauh lebih pintar dari gabungan seluruh orang di pasar. Nah, bias inilah yang biasanya mendorong hasrat berbahaya buat terus-terusan melakukan average down secara membabi buta tanpa mengecek data lagi. Dan musuh keempat yang sangat kuat, loss aversion. Secara manusiawi, rasa sakit gara-gara kehilangan uang itu rasanya jauh lebih menyiksa daripada senangnya dapat untung dengan nominal yang sama. Nah, rasa sakit inilah yang bikin investor menahan saham yang lagi rugi kelamaan, murni karena mereka belum siap mental buat mengunci kenyataan kalau mereka beneran rugi. Bagian keenam, gimana cara kita berpikir secara sistematis. Terus gimana dong cara ngalahin emosi-emosi tadi? Gampang pakai kerangka berpikir ini. Langkah pertama, selalu cek fundamentalnya. Kalau fundamentalnya rusak, langsung potong kerugiannya. Tapi kalau itu cuma noise sementara di pasar, Anda bisa hold atau average down. Langkah kedua, kalau Anda merasa ragu, jangan buru-buru. Lakukan investigasi yang lebih dalam. Baca laporan terbarunya dan cek aktivitas insider. Apakah manajemen diam-diam lagi borong sahamnya atau malah lagi buang barang? Langkah ketiga, kelola risiko Anda secara objektif. Investor yang paling berbahaya itu sebenarnya bukan yang sering salah, tapi mereka yang menolak buat mengakui pas mereka lagi salah. Pasar nggak bakal pernah menunggu sampai mental Anda siap. Tujuan utama Anda di pasar ini adalah buat mengelola risiko, bukan buat mencari pembenaran dan selalu membuktikan kalau Anda benar. Uang Anda itu layak diperlakukan dengan serius. Jadi, coba tanya ke diri Anda malam ini. Apakah isi portofolio Anda sekarang mencerminkan keyakinan rasional Anda atau justru murni ketakutan Anda? Seluruh penjelasan hari ini bersifat edukasi semata dan bukan merupakan saran keuangan. Investasi pasti mengandung risiko. Jadi, selalu pastikan Anda melakukan riset mandiri atau do your own research dan konsultasikan dengan profesional keuangan yang terdaftar sebelum mengambil keputusan investasi. Terima kasih sudah belajar bareng saya hari ini dan sampai jumpa di sesi penjelasan berikutnya.